Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, mata permaisuri sedikit terfokus dan tidak sulit untuk melihat kekhawatiran di matanya. Tapi permaisuri masih diam dan tidak memilih untuk membantu Xiaoyan. Di saat Xiaoyan mengalami krisis dalam waktu yang lama. Meskipun aura kehidupan Xiaoyan berfluktuasi, aura hidupnya cukup stabil. Bahkan ketika aura Xiaoyan berfluktuasi dengan sangat keras sebelumnya, permaisuri hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Karena seluruh tubuh Xiaoyan hancur dan permaisuri tidak ingin Xiaoyan benar-benar terbunuh. Karena semakin banyak Xiaoyan mengalami kebuntuan, permaisuri tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendekati ambang batas atas, dan itu yang paling dibutuhkan Xiaoyan saat ini. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia tidak hanya membutuhkan sumber daya cukup, tetapi bisa mengendalikan hati dan pikiran yang dapat mencari cahaya bintang kehidupan dalam situasi kematian. Dan itu dapat merangsang potensi terbesar Xiaoyan. Namun dalam hal ini, dia juga akan menghadapi bahaya kematian yang nyata. Bahkan jika permaisuri khawatir dan dia tidak ingin bergerak saat ini, karena begitu dia bergerak, itu justru akan merugikan Xiaoyan. Pada saat yang sama, permaisuri membuka dan menutup mata yang indah. Meskipun matanya penuh kekhawatiran di hatinya, permaisuri yang telah berdiri di atas tanduk naga mengamati sarang dewa Taisu. Meskipun permaisuri tidak bisa mengetahui posisi Xiaoyan secara akurat, jadi Xiaoyan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Namun permaisuri hanya bisa bertindak ketika kekuatan telah habis dan kehidupan terakhirnya akan benar-benar dimusnahkan. Jadi untuk saat ini, meskipun Xiaoyan pernah terluka parah sebelumnya, dan auranya sudah sangat tidak stabil, sosok permaisuri tidak memilih untuk membantu Xiaoyan. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan dan mendapatkan banyak informasi yang dibutuhkan Xiaoyan. Dan ini memang akan menjadi kesulitan bagi Xiaoyan. Tapi dia akan memiliki peluang untuk bisa mengalahkan Taisu. Saya harap Xiaoyan melihat dengan jelas dalam krisis ini. Bahkan jika dia tidak dapat menembus rintangan, dia dapat menemukan arah perlawanan Taisu. Itu akan sangat bagus. Jadi dia harus dapat memikirkannya. Meskipun dia tidak memiliki bakat sebaik Gu Zhongsheng, tetapi melihat keyakinan dan kegigihannya, ditambah jiwa yang lebih kuat dan lebih bermoral, dan Gu Zhongsheng tidak pernah memilikinya dalam hidupnya. Meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi Gu Zhongsheng, permaisuri tidak melihat jejaknya di tubuh Xiaoyan. Jadi, saya tidak peduli dengan semua makhluk hidup saat ini, karena saya adalah istri Xiaoyan, dan saya percaya bahwa Xiaoyan adalah masa depan dunia sensi. Mata permaisuri berkedip, dan dia merasakan kiluan cahaya kristal di matanya. Meskipun permaisuri tidak bergaul dengan Xiaoyan untuk waktu yang lama, tetapi dalam ratusan tahun yang singkat ini, dia benar-benar jatuh cinta dengan anak yang penuh semangat dan tak kenal takut ini tanpa menyadarinya. Dibandingkan dengan diam, Xiaoyan lebih peduli pada semua makhluk hidup, dan keceriaan Xiaoyan yang jelas membuat kagum permaisuri. Tentu saja, bagi permaisuri, merawat orang adalah asalnya, dan menghilangnya kata-kata adalah kehancurannya. Sebuah cerita memiliki awal dan akhir, dan kaisar wanita dunia nyata Xuan Yin adalah yang terkuat di dunia nyata Xuan Yin, dan ceritanya hampir berakhir. Kesedihan ini tampaknya telah menyebar ke seluruh dunia nyata Xuan Yin. Tampaknya perang ini adalah permaisuri dan kejayaan terakhir tentara api merahnya. Era yang mulia telah lama berakhir. Begitu pula dunia nyata Xuan Yin dan era permaisuri juga akhirnya berakhir.
Bahkan, jika dewa itu abadi, di sungai waktu yang luas, dia tidak berarti seperti daun. Tentu saja, tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan permaisuri saat ini. Bahkan, jika Jian Xiangyang melihat permaisuri, dia tidak dapat melihat apa yang dipikirkan permaisuri saat ini. Apalagi memahami apa yang sedang dilakukan permaisuri sekarang. Permaisuri yang selalu lihai dalam pengaturannya, bahkan lebih banyak strategi dalam perang. Satu-satunya kekalahan berasal dari pertempuran dari zaman kuno. Itulah yang membuat permaisuri kalah dalam pertempuran itu. Dan dunia yang melakukan invasi dalam pertempuran melawan alam Xuanyin juga dunia yang akan menginvasi Sensi. Dalam pertempuran itu, dunia nyata Xuanyin kehilangan terlalu banyak orang kuat dan permaisuri dikalahkan. Dan pada saat yang sama, dunia nyata Xuanyin juga telah dijarah banyak sumber dayanya. Setelah pertempuran itu terjadi, kekuatan tempur dunia nyata Xuanyin tidak sebaik sebelumnya. Karena pada saat ini, semakin sedikit orang kuat yang lahir dengan sumber daya yang dijarah, tanpa pengikut yang kuat, dunia nyata Xuanyin akan segera mengalami penurunan, dan dunia akan menjadi lemah dan rentan. Sama seperti setelah Taisu muncul, Suho yang selalu menyendiri di dunia nyata Xuanyin, dan dia merasa yang terkuat di dunia nyata Xuanyin. Namun nyatanya, saat menghadapi Taisu yang belum dianggap sebagai pasukan garda depan, Suho bahkan tidak mampu bersaing. Dia bahkan pernah mengira bahwa permaisuri yang jatuh hanyalah jalan buntu. Tetapi sekarang Tuan Istana dengan jelas menyadari bahwa unta kuru selalu lebih besar dari seekor kuda. Pada saat ini, permaisuri memandang avatar Suho dari kejauhan. Dan dia juga memandangnya dari kejauhan. Dia tidak tahu kemana perginya Xiaoyan. Tapi dengan melihat permaisuri, dia bisa menemukan jawabannya. Dengan mengikuti tatapan permaisuri, karena tatapan mata permaisuri sedang mengamati sarang dewa kekosongan. Dan pada saat ini, sarang dewa kekosongan dapat dilihat dengan nyala api yang tidak terbayangkan. Ketika melihat nyala api, permaisuri merasa lega dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Pada saat yang sama, Xiaoyan merasa dibandingkan dengan menundukkan kepala dan berkultivasi lebih langsung, bertarung sampai mati. Karena untuk menerobos dewa pertempuran leluhur adalah bukan bergantung pada leher belakang kiri asal. Apa yang disebut terobosan dalam dewa pertempuran leluhur adalah tidak pernah menjadi fondasi melainkan terobosan yang terjadi setelah ini. Jika Xiaoyan bisa keluar dari kepompong, dia bisa menjadi kupu-kupu. Namun jika dia menjadi penghalang dan penembus keabadian, dia bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat. Dengan setengah usaha ini adalah pilihan terbaik untuk memahami keadaan pikiran terlebih dahulu dan kemudian menerobos diri sendiri. Tapi jalan ini sangat sempit dan sangat sedikit orang yang bisa keluar darinya. Namun Xiaoyan berbeda dari mereka. Baik dibandingkan dengan mereka ataupun Xiaoyan terlebih, jelas ada perbedaan yang besar. Mereka bisa mengejar supremasi, kekuatan tanpa tujuan. Tetapi Xiaoyan berbeda dan seharusnya sudah lama sekali. Xiaoyan tidak pernah melakukan untuk diri Xiaoyan sendiri, tetapi untuk setiap teman dekat dan kerabat yang layak mendapatkan perlindungan Xiaoyan. Memikirkan hal ini, permaisuri tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya yang indah penuh dengan cahaya dan kegembiraan. Saya akan menunggu. Saya pikir Anda tidak memiliki kesamaan dengan makhluk hidup lainnya. Ternyata Anda ingin selalu menjadi kuat untuk orang yang sangat ingin Anda lindungi. Seolah-olah Anda tidak pernah berubah. Permaisuri banyak memikirkan kata-kata ini, tetapi dia tidak memberitahu Xiaoyan. Dia juga tidak akan memberitahu Xiaoyan bahwa ini adalah gelarnya. Melihat apa yang berkedip-kedip di sarang Dewa Taisu di ujung, permaisuri tampaknya merasakan aura Xiaoyan.
Meskipun aura yang berangsur-angsur berubah, di sana sangat lemah. Tapi dia adalah permaisuri dan tidak bisa lepas dari persepsinya. Kali ini, pria yang dianggap sebagai suami itu sudah mengambil langkah pertama. Jika dia bisa mengambil langkah lain, dia bisa menjadi seseorang yang kuat. Melihat wajah permaisuri yang penuh suka dan duka, Tuan Istana Dewa Pemburu tercengang. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang dipikirkan permaisuri. Jadi dia hanya bisa melihat sarang Dewa Taisu yang penuh kobaran api. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi itu pasti terkait dengan Xiaoyan. Mungkinkah dia masih bisa melihat langsung ke sarang Dewa Taisu? Tentu saja, apa yang dipikirkan Suho tidak setingkat dengan apa yang dipikirkan permaisuri. Jadi bagaimana dia bisa mengerti bahwa permaisuri bisa berdiri di atas gunung dari awal hingga akhir dan melihat pemandangan? Apa yang dia lihat di dasar gunung adalah darah, tetapi langit sudah cerah. Pada tingkat yang berbeda, apa yang bisa dia lihat juga berbeda. Namun, api yang terlihat di sarang Dewa Taisu tidak berhenti, tetapi terus naik melawan angin, dan itu adalah teratai api besar. Bahkan cukup, teratai api 3 warna cukup untuk menutupi seluruh sarang Dewa Taisu. Dan kekuatan penghancur telah terbentuk.